Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Hukum Perkawinan yang beranggotakan saya sendiri, Midya Wulana Apriliani, dengan NIM 192111253, dan rekan saya Julia Eka Wardani dengan NIM 192111262, dan yang terakhir Roni Nur Rohmat dengan NIM 192111263. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian hak dan kewajiban suami istri. Pengertian hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang kepada orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab hakun yang memiliki berbagai makna. Di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban. Sedangkan pengertian dari kewajiban sendiri adalah apa yang mesti dilakukan atau dipenuhi sebagaimana mestinya. Dalam hubungan suami istri, di dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri juga memiliki hak. Dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban. Dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud karena didasarkan rasa cinta dan sayang. Hak dan kewajiban antara suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan di antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat kita lihat dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dengan adanya perkawinan, suami istri itu diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, di mana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Begitu sebaliknya, perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai apa saja hak dan kewajiban suami terhadap istri. Hak dan kewajiban suami salah satunya adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Pengertian nafkah sendiri adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Dalam kitab fikih sunnah tersebut, beliau Sayyid Sabiq, kewajiban suami terhadap istri itu meliputi dua hal. Yang pertama yaitu memberikan nafkah kepada istri, yang kedua berlaku adil terhadap semua istri bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu. Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam atau HKI sebagai berikut. Yang pertama, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Yang kedua, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Yang keempat, sesuai dengan penghasilan suaminya, yaitu menanggung yang pertama, nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Yang kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Yang ketiga, biaya pendidikan bagi anak.
Kewajiban suami yang kelima yaitu suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu kepada Julia Wardani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga dan keempat. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Saya Julia Wardani dengan NIM 192111262. Dan selanjutnya, materi yang ketiga yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami. Hak istri yang harus dipenuhi suami. Pada dasarnya, antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Oleh karena itu, hak-hak istri adalah sebagai berikut. 1. Mahar. Mahar yaitu harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau dukhul. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban membayar mahar, yaitu berilah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Yang kedua, hak mendapatkan perlakuan baik. Kalau wanita melakukan perbuatan tercela, maka berpisahlah sebatas tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Kalau istrimu mentaati, maka kamu jangan mencari alasan lain untuk mengusiknya. Ingatlah, sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istrimu, yaitu suami. Di antara hak kalian atas istri-istrimu adalah melarang istrimu menggelar tikarmu terhadap orang yang tidak kamu sukai dan tidak mengizinkan istri-istrimu memasukkan orang yang tidak kamu sukai. Ingatlah bahwa di antara hak-hak istrimu adalah memberi pakaian yang baik kepadanya dan demikian pula dalam hal makanannya. Yang ketiga, hak istri mendapatkan pengajaran dari suami. Hendaknya seorang suami selalu memperhatikan nafkahnya sesuai dengan kesanggupannya. Hendaknya suami selalu bersabar jika menerima cercaan istrinya atau perlakuan-perlakuan tidak baik lainnya. Hendaknya suami mengasihi istrinya, yaitu dengan bentuk memberi pendidikan secara baik. Kendalikan ia menjadi seorang terpelajar, sebab kaum wanita bagaimanapun diciptakan dalam keadaan serba kurang akal dan tipis beragama. Dan yang keempat, hak mendapatkan perlindungan dari suami. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga memiliki konsekuensi adanya tanggungan jawab lebih yang dipikul suami terhadap istri dan anggota keluarganya. Tanggung jawab tersebut meliputi menyediakan segala kebutuhan jasmani istri dan anak-anaknya seperti sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan rohaninya seperti pendidikan, rasa aman, nyaman, cinta, dan kasih sayang, serta perlindungan. Kewajiban istri terhadap suami, yaitu kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Wajib taat kepada suami, wajib menetap di rumah suami, wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik. Kewajiban utama seorang istri adalah membentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membersihkan dirinya dari semua pengaruh-pengaruh yang tidak Islami. Selanjutnya,
Hak bersama, yaitu materi yang keempat. Hak bersama dan kewajiban bersama antara suami dan istri. Mengenai hak-hak suami dan istri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut. 1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Adapun kewajiban-kewajiban suami istri terdapat pada pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan: 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. 3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi mengetahui hak-hak kewajiban suami istri. Dalam kehidupan sosial, ada pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dua hal itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena korelasi antara keduanya merupakan konsekuensi logis dan realistis. Maka bila terdapat kewajiban pada sampingnya sempurna terdapat hak, atau kebalikannya, kecuali hak-hak serta kewajiban yang keduanya dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan kekuasaannya dan keadilannya yang berlaku bagi hambanya. Pemisahan antara hak serta kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup masyarakat. Sebab hal itu adalah suatu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat insan manapun. Famili ialah sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun seseorang wanita dan laki-laki melalui sebuah upacara sakral bernama perkawinan. Sudah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tadi sebagai halal. Antara satu menggunakan yang lainnya, dan dinamailah korelasi mereka menggunakan suami istri. Sehabis mereka sebagai pasangan suami istri, maka terdapat hak-hak kewajiban masing-masing yang wajib dihormati serta dilaksanakan. Sebagaimana seseorang istri mempunyai hak serta kewajiban, begitu juga seorang suami. Jika pihak suami ataupun istri melalaikan kewajiban tadi, maka dalam bahasa fikih serta Al-Quran dianggap istri atau suami nuzul, walaupun penerapan istilah itu sering digunakan buat pihak perempuan. Akan tetapi pula dapat dipraktekkan buat pihak pria. Dalam Al-Quran menggunakan kentara mengungkapkan bahwa kata ini juga dipergunakan buat kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hanya disparitas terdapat dalam menangani pihak yang berbuat nuzul antara laki-laki serta perempuan. Ada perbedaan. Selanjutnya ialah efek pembahasan hak dan kewajiban suami istri. Sebagian mereka khawatir bila pembahasan hak serta kewajiban suami istri dimunculkan, karena akan merusak tatanan sebuah keluarga. Mengetahui hak serta kewajibannya, seorang istri akan menuntut bermalas-malasan dengan alasan bukan kewajibannya, akan
Ada para istri yang egois serta sok pandai, para istri yang tidak mengetahui suami, dan lain sebagainya. Di sisi lain, jika tidak dijelaskan, maka yang akan terjadi adalah percampur adukan antara kebaikan dan kewajiban. Karena ketidaktahuan, kewajiban yang seharusnya dilaksanakan malah ditinggalkan. Padahal kewajiban itu lebih diutamakan di atas segalanya. Atau terjadi penyelewengan terhadap hukum Islam dengan legitimasi perbuatannya dengan hukum Islam. Walau demikian, kita tidak mengatakan bahwa karena suatu hal bukanlah sebuah kewajiban, lantas kita tidak perlu melakukannya. Ada contoh konkretnya, ialah masalah izin suami. Secara hukum fikih, istri wajib minta izin suami ketika hendak keluar rumah. Atau dalam masalah izin suami, terdapat beberapa pengecualian. Namun yang perlu diketahui adalah sampai di mana masalah izin dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat kita, terutama pada istrinya. Karena itu, tidak perlu resah atas dampak yang akan muncul dari pembahasan masalah ini, karena pembahasan ini dapat dijadikan sebagai sebuah wacana yang akan menambah wawasan dan